Selamat datang kembali di podcast RR Ritual bersama saya Viana Benita. Mungkin calon-calon perawat di Maluku Tenggara dan Kota Tual ini. Nah, dari semangat Bapak dan juga cerita Bapak, ada nggak Pak yang mau Bapak sampaikan kepada calon-calon perawat dan juga mungkin perawat-perawat yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual? Mungkin kayak Bapak kan awalnya juga perawat ya, tapi mau belajar hal baru. Nah, kira-kira apa Pak pesan yang Bapak mau sampaikan kepada apa ya kita bilang kolega atau junior-junior, teman-teman seprofesi. Ya, gitu. Apa Pak? Jadi sebelum saya menyampaikan pesan-pesan motivasi untuk teman-teman seprofesi atau teman-teman tenaga kesehatan, saya juga di saat ini sedang menyiapkan dokumen untuk mengajukan kenaikan pangkat luar biasa pemberian negara. Kemudian motivasi buat adik-adik atau teman-teman sekalian di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di bidang kesehatan. Yang pertama, kita daerah DTPK, daerah terpencil perbatasan dan kepulauan. Kita tahu bahwa Pulau K ini daerah terpencil. Secara geografis dia kan kecil. Tetapi saya punya satu tekad bahwa dengan jalan perjuangan saya Pulau K kecil tapi namanya tetap harus di nasional dan internasional. Itu mimpi dan doa saya. Motivasi buat teman-teman kesehatan sendiri, jangan pernah kita merasa kecil, kita merasa pesimis, kita merasa terisolasi di tengah-tengah perseringan ilmu dan teknologi. Karena di luar sana orang berprestasi itu adalah orang yang melewati sebuah proses perjuangan yang kuat dan doa yang tekun, tanpa mengatakan bahwa kegagalan itu akhir. Kegagalan adalah keberhasilan itu yang tertunda. Jadi derajat kesehatan di daerah ini tetap kita tingkatkan dengan kemampuan SDM yang kita miliki, sehingga Maluku Tenggara tetap dikenal dan derajat kesehatan Maluku Tenggara lebih maju ke depan. Daerah boleh kecil tapi mimpi harus besar, Pak. Nah, untuk Bapak sendiri rencana ke depannya nih apa aja Pak? Selain tadi ada pengajuan untuk kenaikan pangkat luar biasa, apalagi yang akan Bapak lakukan di ke depannya? Terima kasih. Di siang ini kebetulan Menteri Kesehatan lagi landing di Kota Ambon. Ada kegiatan untuk pengembangan SDM tenaga kesehatan Maluku. Sebelum saya ke sini, saya sudah WA ke Pak mantan Bupati kita, Pak Jasmono, supaya beliau mengingat kembali Pak Menteri tentang kuota beasiswa yang beliau berikan ke saya. Jadi sebelum saya masuk, Pak Jasmono telepon bahwa sudah dilakukan komunikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya niat bahwa satu saat saya mau menjadi berkat lagi di tempat lain. Amin. Karena di bidang ilmu anestesi ini saya bukan mau menyombongkan diri ya. Tapi saya merasa bahwa di anestesi ini saya sudah selesai secara nasional dan internasional. Saya bawa nama anestesi nasional sudah selesai. Jadi saya punya mimpi lain. Mimpi itu saya sudah komunikasikan dengan Pak Bupati terkini. Jadi ketika beliau mempercayakan saya tentang mimpi-mimpi yang telah saya sampaikan, ya dengan latar belakang CV saya sudah sampaikan ke beliau, ini prestasi yang sudah saya buat selama di dunia anestesi selama kurang lebih 14 tahun. Saya yakini sungguh begini bahwa di dalam kitab suci kita ya, kebetulan saya Kristen, di situ ada firman yang menyampaikan begini, Tuhan itu lebih mengetahui segala sesuatu yang kita rencanakan. Hasil itu Tuhan lebih mengetahui lebih duluan daripada kita. Makanya di dalam pengkhotbah dia sampaikan begini, Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya itu menjadi inspirasi iman bagi saya. Ketika di dalam firman dia katakan bahwa kita meyakini firman, berarti itu akan terjadi. Dan saya mau mendeklarasikan firman itu bahwa memang faktanya demikian. Karena kekuatan doa saya sampai di titik. Bukan karena kuat dan hebat saya. Ada juga banyak malaikat tak bersayap yang banyak membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan. Dari mulai di Klat Anestesi, Rumah Sakit PG Cikini, kemudian guru-guru saya di SD, SMP, SMA, kemudian Nakes Teladan sampai KBRI Singapura. Sebagai makhluk sosial, ya tidak mungkin saya secara pribadi sampai ke prestasi ini. Tim anestesi, tim beda, teman-teman yang RSUD Langgur, bahkan orang tua, istri dan anak saya yang mendoakan saya sehingga saya sampai ke titik ini. Jadi banyak andil dari orang-orang lain dalam pencapaian ini juga ya Pak, dan tentunya Bapak selalu mengapresiasi mereka gitu ya Pak. Tapi boleh nggak Pak di-spill kira-kira apa sih Pak mimpinya yang sudah dikomunikasikan itu? Apa nanti masih rahasia ya Pak ya?
Jadi seperti yang tadi penjelasan saya di awal bahwa saya kan sudah minggu mulai Iya. dan sudah mendoakan itu. Jadi kalau kita sudah berdoa, ya Tuhan juga pasti marah kalau belum proses kita sudah umumkan duluan. Jadi mungkin ya niat saya lebih besar lagi karena begini mungkin bahasa bijaknya sampaikan begini. Pemimpin itu lahir dari komunitas kecil. Dalam komunitas kecil yang Tuhan percayakan kepada saya sudah dedikasikan itu untuk Maluku Tenggara. Kalau memang satu saat saya dipercaya ke kelompok yang lebih besar, saya anggap itu sebagai Luar biasa, berarti kita doakan semoga sukses ya Pak dengan apa yang sedang direncanakan. Terus juga tadi untuk lanjut beasiswanya juga Pak, semoga lancar pengurusannya gitu. Dan kalau misalnya sudah terkabulkan nanti boleh Pak diinfoin biar kita ngobrol lagi di podcast ini ya Pak ya. Oke, luar biasa banget ya Pak. Terakhir harapan Bapak untuk kesehatan di Maluku Tenggara. Harapan saya untuk kesehatan di Maluku Tenggara, karena kan saya bukan pejabat struktural. Kalau saya ngomong struktural nanti di pimpinan saya ngomong di bidang tugas saya sebagai anestesi. Jadi di Kabupaten Maluku Tenggara ini ada salah satu rumah sakit yang akan disiapkan mungkin dari ini mungkin di depan itu rumah sakit tipe B Pertama. Di situ profesi kami juga ada. Itu namanya kamar operasi, ada ruang anestesi. Jadi keinginan saya suatu saat rumah sakit Elat itu jadi, saya sudah komunikasikan dengan kepala dinas yang saya miliki Pak Cendrawaan bahwa di rumah sakit itu saya berencana akan membuat inovasi di situ. Dalam hal ini kamar operasi dan ruang high care unit. Karena rumah sakitnya tipe D, jadi belum bisa dibuka ICU, tapi ruang high care unit itu akan saya buka di situ. Sehingga masyarakat yang ada di Pulau K besar bisa merasakan pelayanan yang sama seperti yang ada di Pulau K kecil di rumah sakit saya. Karena geografis itu terkadang kita berpikir bahwa masyarakat K besar itu kalau sakit semua datang ke rumah sakit di sini, rumah sakit yang padahal kami mengikuti kegiatan PKB itu ada sebagian besar yang tidak dapat melakukan perjalanan ke sini karena geografis. Makanya rumah sakit di Elat itu yang sudah diprogramkan sama pemerintah, saya bersyukur bahwa itu dapat membantu derajat kesehatan masyarakat yang ada di Pulau Besar. Karena di kesehatan ini ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau puskesmas itu wilayah mainnya promotif dan preventif, kami di wilayah pengobatan dan pemulihan. Jadi kesimpulannya derajat kesehatan di dunia anestesi tetap kita majukan, kita tetap go nasional dan go internasional. Sukses selalu ya tim anestesi, terus juga khususnya Pak Obed di dunia kesehatan ini, dan kita doakan dunia kesehatan di Maluku Tenggara dan juga Kota Tual ini semakin hari semakin baik, berkembang agar banyak orang-orang yang dimudahkan gitu ya dalam akses kesehatannya. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Kita sudah melihat bagaimana Pak Obed menembus keterbatasan ya Pak, dari geografis, finansial, semuanya ditembus dan akhirnya bisa sampai di titik ini menjadi seorang Pak Obed yang penuh dengan penghargaan, dan penghargaan ini juga bukan cuma titel doang, tapi memang sudah dirasakan manfaatnya di masyarakat luas, khususnya bagi warga Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Dan itu dia obrolan kita. Tetap saksikan podcast RRI Tual karena nantinya masih banyak narasumber luar biasa, inspiratif, dan juga topik-topik menarik yang kita hadirkan di podcast RRI Tual. Pada itu saya Fiana pamit, kita jumpa di episode podcast berikutnya. Sampai jumpa.